Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semangat terus juga dalam belajarnya. Dan juga semoga kalian semua dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman-teman, di sini saya akan memberikan video tutorial singkat mengenai bagaimana sih cara kita menggambar grafik fungsi trigonometri dalam aplikasi GeoGebra. Nah, di sini kebetulan saya memakai aplikasi GeoGebra yang klasik 5, di mana kalian bisa mendownloadnya yaitu baik di Windows ataupun di HP kalian. Atau kalau misalnya kalian tidak ingin mendownloadnya, kalian bisa masuk ke website GeoGebra langsung. Bagaimana caranya? Gampang ya teman-teman, kalian tinggal masuk aja ke Google, lalu kalian ketikkan GeoGebra. Nah, nanti di sana kalian akan ditampilkan dengan macam-macam GeoGebra, teman-teman. Nah, di sana nanti kalian tinggal sesuaikan saja aplikasi GeoGebra yang mana yang kalian butuhkan untuk kalian pakai gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita langsung ya ke pembahasan. Nah, tadi di awal sudah disinggung bahwa kita itu akan belajar cara menggambar grafik fungsi trigonometri dalam aplikasi GeoGebra ya. Nah, berbicara mengenai trigonometri, itu tidak terlepas dari satuan derajat. Benar kan teman-teman? Karena sangat erat hubungannya trigonometri ini dengan satuan derajat gitu. Nah, kita ketika ingin menggambar grafik fungsi trigonometri dalam aplikasi GeoGebra sekalipun, tetap saja kita harus menyesuaikan persamaan grafik fungsi trigonometri yaitu seperti apa gitu. Nah, ini kan nanti persamaannya itu kan ada derajat ya, makanya satuannya juga harus diganti ke derajat, yaitu ini di sumbu X kita akan ganti satuannya menjadi derajat ya teman-teman. Bagaimana caranya? Nah, caranya tinggal kita klik kanan, lalu kita ke graphics. Nah, nanti di sini kalian akan ditampilkan dalam grafik ini ada basic, x-axis, ada y-axis, ada grid. Nah, di dalam x-min-nya tinggal kita ganti menjadi 0, lalu x-nya kita ganti menjadi 360, lalu y-min-nya kita ganti menjadi negatif 3, y-max-nya kita ganti menjadi 3. Nah, ini untuk tampilan dari basic. Lalu kita ke x-axis teman-teman. Ini distance-nya kita centang ya, 30, terus labelnya X, unitnya derajat. Jika kalian susah bisa digeser ya, kita cari di sini derajat. Lalu kita ke y-axis teman-teman, distance-nya sama, kita centang, lalu kita isi ini dengan 1, labelnya Y, kita close. Nah, seperti ini teman-teman. Ini ya sudah berubah, sumbu X-nya sudah berubah menjadi satuan derajat, dan sumbunya juga kita sudah sesuai dengan apa yang kita tentukan tadi. Nah, ketika kalian ada gambar grafik seperti ini ya, kita nantinya pusing gitu kalau misalnya seperti ini. Nah, biar lebih enak, lebih nyaman, kita bisa klik move graphic view. Kita tinggal digeser sesuai yang kita inginkan. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal inputkan
persamaan trigonometri yang akan kita gambar grafiknya. Nah, di sini saya mengambil persamaan trigonometri yaitu 3 sin 2x derajat. Nah, teman-teman, kita harus memakai satuan derajat ya. Jika tidak, ya gambarnya itu grafiknya akan salah. Makanya kita tambahkan satuan derajat. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jika gambarnya terlalu besar, kalian bisa mengecilkannya yaitu dengan mengklik zoom out yang ini ya. Kalian klik aja sesuai yang kalian inginkan. Kita klik move biar lebih enak. Nah, seperti ini. Lalu, bagaimana sih cara kita mengetahui berapa sih titik ekstremum dari grafik persamaan trigonometri ini? Caranya, kalian tinggal klik ekstremum ya, ini ekstremum. Lalu kalian klik grafiknya. Seperti ini. Nah, seperti itu. Ini sudah ditampilkan ya. Titik maksimumnya yaitu 3, titik minimumnya yaitu negatif 3. Nah, jika kalian ingin memakai identitas dalam grafik fungsi ini, kalian bisa ya mengklik ini, titik A misalnya, kalian klik. Maaf ya, kita klik titik A, klik kanan, lalu object properties, kita tampilkan titiknya, name and value. Nah, di sini sudah ada ya, negatif 45 derajat, negatif 3. Lalu B juga sama, kita lakukan hal yang sama biar lebih enak dilihat. Kita tampilkan name and value. Object propertiesnya name and value juga. Kita close dulu. Ini masih ada ya. Pokoknya lakukan hal yang sama aja. Kita close. Nah, ini sudah ada identitasnya ya. Titik A berapa, B berapa, C berapa, dan seterusnya. Lalu, bagaimana sih cara kita mencari perpotongan antara sumbu X dengan grafik dan juga perpotongan antara sumbu Y dengan grafik? Nah, jika kita ingin mencari perpotongan sumbu X dengan grafik, kita tinggal klik roots ya, roots. Nah, kita tinggal klik grafiknya. Kita klik. Nah, ini sudah ada ya. Sudah ada perpotongan antara sumbu X dengan grafik. Lalu ketika kita ingin mengetahui perpotongan antara grafik dengan sumbu Y, kita tinggal mencari tools intersect. Kita klik dulu grafiknya. Lalu kita klik sumbu Y-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini merupakan grafik fungsi trigonometri dari persamaan 3 sin 2x derajat. Lalu, bagaimana sih ketika persamaan trigonometrinya ini dibatasi?
Bagaimana? Nah, kita tinggal tulis seperti ini. Dibatasi oleh 0 derajat ya. Dibatasi oleh 0 derajat. Kurang dari atau sama dengan X derajat. Kurang dari atau sama dengan 360 jadi 0 derajat kurang dari atau sama dengan X derajat kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Enter. Nah, teman-teman, ini merupakan grafik fungsi trigonometri dari persamaan 3 sin 2x derajat yang dibatasi oleh 0 derajat sampai 360 derajat si x derajatnya. Nah, ini ada dua lembah, dua gunung dan juga dua lembah. Ketika persamaannya itu adalah 3 sin 2x derajat dibatasi oleh 0 derajat sampai 360 derajat. Lalu, apakah kita bisa mengganti koefisien pengalinya ini dengan angka yang lain? Jelas bisa ya teman-teman. Caranya gimana? Caranya kita buat slider. Dan banyaknya slider ini kita sesuaikan dengan banyaknya interval teman-teman, yaitu sin X dan sudut X derajat. Berarti kita harus membuat dua slider. Ini kita klik ya, slider. Lalu di mana saja, di sini misalkan. Oke. Satu lagi. Oke. Nah, yang A ini merupakan identitas dari sin X, teman-teman. Yang B-nya identitas dari sudut X derajat. Nah, berarti yang 3 ini kita coba ganti ya. Kita coba ganti dengan A. Sin A. Kris. Duanya juga sama, diganti menjadi B. Lalu kita enter. Nah, teman-teman, ini merupakan tampilan grafik fungsi trigonometri di mana A-nya ini adalah 1 dan B-nya ini adalah 1. Nah, titik ekstrimumnya yang maksimumnya adalah 1, titik minimumnya adalah negatif 1. Lalu bagaimana ketika misalnya A-nya kita tadi ya 3 yang awal, kita buktikan A-nya 3 lalu B-nya 2. Sama ya teman-teman ya, ini mempunyai 2 gunung dan juga 2 lembah. Lalu bagaimana ketika A-nya 0? Nah, ketika A-nya 0, maka ini berhimpit ke sumbu X ya, berhimpit. Nah, A dan B ini akan disesuaikan. Jadi grafik ini akan disesuaikan dengan A dan B, nilai A dan B-nya. Jika kita ingin melihat grafik fungsi trigonometri dengan A dan B berapanya, kita tinggal coba ya, kita animation on, kita aktifkan biar lebih jelas gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Ini A-nya itu tadi ya identitas dari sin X dan B-nya ini merupakan identitas dari sudut X derajat.
Makanya grafiknya akan seperti ini. Nah, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat, semoga mudah dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.